Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah Indonesia terkait dengan dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembelajaran. Jadi yang pertama yaitu kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pada tahun 2014, Kementerian Sosial menyatakan bahwa 184 daerah di Indonesia memiliki potensi rawan konflik sosial. Yang diantaranya yaitu ada Papua, ada Jawa Barat, ada Jakarta, Sumut, Sultan, Jawa Tengah. Kemudian dampak negatif yang ditimbulkan yaitu mengancam persatuan bangsa. Kemudian yang kedua, menimbulkan banyak korban kerugian. Kemudian yang ketiga, memberikan dampak psikis pada masyarakat. Kemudian menurut Muhammad Hatta, dengan persatuan bangsa, suatu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pengakuan bangsa, yang satu itu boleh terhadap berbagai paham konflik, tetapi kada laudating mara bahaya. Di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris. Kita menyusun persatuan dan menolak persatian. Selanjutnya yang kedua, teladan para tokoh persatuan. Jumlah pahlawan nasional hingga tahun 2014 adalah 159 orang. Untuk menjadi pahlawan nasional, paling tidak harus melakukan perjuangan militer atau diplomasi untuk mewujudkan persatuan bangsa. Selanjutnya, salah satu jasa pahlawan yang tidak bisa dilupakan yaitu pahlawan dari Papua yang juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Keteladanan para tokoh juga dapat dilihat dari pengorbanan jabatan dan menteri seperti Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II, ataupun Telagu nasional seperti Ismail Marzuki. Selanjutnya, pahlawan dari Papua. Papua sejatinya merupakan wilayah dari NKRI, tetapi dalam kekuasaan Belanda tahun 1962 akhirnya memilih jalur militer dan untuk merebut sebuah wilayah di Papua. Untuk menjadikan Papua sebagai wilayah NKRI, muncul tokoh-tokoh seperti Franske Sepo, Silas Papare, dan Martin Dey. Ini merupakan pahlawan yang memperjuangkan tanah Papua. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan terkait dengan Franske Sepo yang berjuang 1921 sampai 1979. Di sini sedikit penjelasan. Dia lahir di Wardo, Papua pada tanggal 10 Oktober 1921. Kemudian beliau meninggal dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih. Nama Bandar Udara Franske Sepo di Biak. Kemudian penjelasan terkait dengan Silas Papare. Dia lahir di Seriu, Papua 18 Desember 1918. Kemudian meninggal di Serui di Papua 7 Maret 1973. Beliau adalah Irian Jaya. Dia merupakan pahlawan nasional. Selanjutnya Martin Indey. Dia lahir di Doromena Maret 1912, kemudian meninggal di 17 Juli 1986. Beliau adalah polisi yang bertugas menguasai para tahanan politik di Boyendigul. Selanjutnya raja-raja yang berkorban. Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat.
Hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut memiliki untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Jadi dia rela melebur kerajaannya untuk kemerdekaan suatu negara. Kemudian ada 1911-1988. Sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak kualitas bagi pemerintah untuk terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Dia juga pernah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikannya raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II. Demokratis dan merakyat. Selanjutnya Sultan Syarif Qasim II, yaitu ia selalu menganggap bahwa kerajaan sejajar dengan Belanda dan kerap melakukan kebijakan yang bertentangan dengan keinginan Belanda. Kesimpulan. Oke, kita masuk kesimpulan. Beberapa peristiwa konflik pada saat ini dapat menjadi potensi di situ. Kita belajar dari sejarah nasional. Bagaimana salah satu guna sejarah adalah dapat memberi pelajaran bagi kehidupan. Kita juga dapat mengambil hikmah dan para tokoh sejarah. Oke, dengan dari konflik menuju konsensus pada mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Oke, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.